Ini ya yang video pertama kali ya mengenai berbagi jurnal kesehatan ya. Jadi kali ini saya bagikan dari saya sendiri dulu ya, mengenai ambien alias hemoroid. Apa itu ya? Kayaknya yang pernah ngalami tahu lah ya, atau yang pernah parah gitu ya. Nah, contekannya ya, ambien itu ya merupakan suatu benjolan yang terjadi di sistem pencernaan kita bagian akhir ya, di dubur ya. Jadi waktu pup, duduk atau apa nggak enak banget lah. Dan juga ambien ada internal sama eksternal. Terus kemudian juga derajatnya ada 1, 2, 3, dan 4 lah ya. 3 dan 4 itu parah banget. 1, 2 itu suka berdarah gitu aja ya. Simpelnya seperti itulah. Nah, kalau misalnya lengkapnya mungkin lebih baik langsung search yang ahlinya aja. Oke, saya share mengenai saya saja. Jadi yang pertama kali ini saya mengalami itu mungkin sekitar 2 tahun lalu ya, atau dulu pernah sih ya, karena toilet duduk saya buat jongkok kebalik ya, jadi kan sakit sendiri. Oke, anyway, pas saat mengalami itu nggak terlalu sadar. Yang terakhir ini sekian 2 tahun lalu itu kok nggak enak ya, nggak nyaman waktu mau pup, sakit ya, lama-lama kok merah-merah, apa ya merah-merah, oh ternyata itu kita berdarah gitu ya. Sakit nggak? Sakit ya, sakit. Terus kemudian jadi anggap aja kita kalau misalnya mau buang air tuh takut gitu ya, semakin lama semakin takut. Cukup lama kita ngalamin. Jadi apa yang saya lakukan? Saya minum obat A. Misalnya di pasaran tuh banyak sekali obat pil ya, juga ada yang model suppository yang terakhirnya ya, pil A, pil B, pil C. Itu saya kira membantu sih ya awal-awal. Jadi maksudnya rasa sakitnya berkurang, terus pupnya mungkin juga berubah warna begitu ya, lebih ke arah gelap atau gimana. Tapi bagi saya nggak terlalu membantu ya, lama-lama sakit lagi gitu. Gimana ini? Oke, mungkin saya cari sumbernya. Apakah karena saya kegemukan? Apakah saya makannya salah? Ya mungkin ya, karena tapi saya nggak diabetes, saya juga kolesterol nggak tinggi sih ya. Jadi apa yang salah ya kira-kira? Saya baca-baca ya. Oke, serat. Mungkin makanannya harus banyak serat, terus minum air ditambah. Nah itu kita coba ya. Membantu sih. Terus kemudian katanya disuruh pakai seatbelt ya. Seatbelt itu maksudnya kita bukan menyelam ya, tapi kita duduk di air yang hangat gitu ya. Gimana gitu? Gimana ya ceritanya? Enak? Boleh sih, tapi jujur teman-teman ya, dalam waktu 3 bulan, 45 bulan, kayaknya nggak terlalu membantu ya. Kalau tanya seperti apa sakitnya ya? Ya kira-kira pokoknya waktu kita buang air, maunya buang air aja udah berdarah. Jadi, menderita sekali gitu teman-teman ya. Intinya semua yang kita lakukan itu sampai yang seatbelt itu tidak terlalu membantu sih. Membantu lebih nyaman tapi tidak jangka panjang. Tetap ada kekurangannya. Anyway, so lebih banyak serat. Ya sampai waktu itu saya hampir nggak makan daging gitu ya. Nggak pengaruh banget gitu teman-teman ya. Sayur ini itu ya itu baik, tapi kesimpulannya yang membantu saya itu ada beberapa hal. Yang pertama ya, saya pakai Vegeta herbal yang ungu. Bukan sales Vegeta tentu saja sebenarnya. Karena lebih mudah untuk pup. Itu membantu sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ini udah lama ya teman-teman, udah setahun menderita gitu ya. Akhirnya kesimpulannya. Yang kedua, itu saya juga tahu bahwa duduk lama-lama jangan sih. Kalau tanya derajatnya seberapa sih ambilnya? Mungkin derajat 2 ya. Nggak sampai keluar, nggak bisa kembali, enggak. Tapi pendarahannya tuh begitu mudah sekali berdarah. Jadi menderita sekali teman-teman. So, yang tadi kan Vegeta ya, herbal ataupun yang lain ya, mungkin setengah pencahar begitu ya. Kalau nggak bisa pup, terus kita kalau pup itu yang rutin, jangan lama-lama. Toiletnya saya ganti jongkok. Sebenarnya udah saya ganti jongkok lebih baik, tapi tetap aja juga kembali lagi sakit ya kalau nggak itu. So selain jongkok nggak lama-lama, waktu di toiletnya itu kita batasi ya. Kalau nggak keluar banyak ya udah. Kalau misalnya nggak kebelet ya udah. Jadi setiap pagi itu kita bisa bantu dengan air lemon atau senam perutnya ditekan-tekan gitu ya, ke pencernaan supaya ada rasa untuk ingin buang air baru ke toilet. Itu yang penting ya, 3 ini. Tapi selain ini saya juga udah mencoba berbagai macam salep macam-macam, dan salep itu membantu. Kayaknya sih iya, tapi saya juga nggak terlalu. Jadi dokter yang ngomong di YouTube tuh betul sekali sih ya. Semua itu nggak terlalu membantu, mungkin harus dioperasi gitu ya. Untunglah belum sih. Nah, saya lihat ini juga sangat membantu. Yang unik ya, yang satu yang terakhir yaitu kalau misal kita itu setelah buang air ya, jangan langsung selesai, tapi
coba tunggu waktu. Biasanya ada kotoran tertinggal atau ada batu kecil ya dari makanan kita atau apa. Oke, itu kita bersihkan baik-baik. Terus jangan takut untuk memasukkan yang namanya ujung jari kita ke dubur kita ya, untuk dikasih oles minyak, minyak yang ringan, minyak kuda mungkin ya, atau vaselin. Itu nanti kita kan kerasa kalau pada saat kita ada ambien ya, ada tonjolan kecil-kecil gitu ya. Nah, jangan takut, menurut saya itu kita geser-geser, kita unyel-unyel lah ya, kita pelan-pelan, asal jangan sampai teman-teman ya, maksudnya ya memang kita perhati pelan-pelan, kita masukkan dikit ke dalam sekitar 1,5 cm, 1 cm gitu, kita goyang-goyang, lama-lama nggak sakit, lebih, jadi permukaan di area dubur kita yang agak masuk dikit itu, anggap aja ini ambien eksternal, tapi juga pasti ada internalnya ya, itu kita dorong-dorong, kita ulas gitu, itu menurut saya lebih baik sih, walaupun kadang-kadang ada bisa keluar kayak jerawat kecil gitu ya. Nah, itu yang kita coba untuk ulas. Diulas ya pelan-pelan pakai yang seperti itu setiap kali kita setelah buang air. Bagi yang nggak mengalami ambien mungkin doesn't what apa ini ya, nggak guna deh. Tapi bagi yang udah mengalami, menurut saya kita semua bisa share banyak hal. Terus saya juga punya saudara gitu ya, bibi saya, paman saya gitu ya, orang tua saya sendiri yang mengalami ambien itu kadang-kadang gara-gara ya toiletnya mungkin mereka nggak suka gitu ya, mungkin terlalu lama handphonean di toiletnya. Saya suka juga dulu, sekarang saya tobat, takut. Nah, anyway, dioperasi menyelesaikan masalah iya, tapi operasi tersebut nggak permanen. Maksudnya gimana? Nanti juga bisa kambuh lagi. Saya iya sih bisa kambuh lagi, cuman memang paling mudah ya setelah operasi ya harusnya lebih baik ya, atau dikasih rubber band, dikasih itu. Anyway, jadi 4 langkah ini menurut saya baik sekali. Menurut saya sangat membantu. Yang pertama adalah obat-obatan itu bisa, tapi jangan terlalu jangka panjang, karena obat-obat itu tersebut nggak tahu efeknya gimana. Jangka pendek oke ya, tapi jangka panjang menurut saya sekarang saya tidak menggunakannya. Yang saya fokuskan yang pertama adalah saya jaga makanan saya nggak nyenek ya, nggak ada ciki-cikian ya, tadi itu ya, lebih banyak makan sayur dan buah tentu saja. Terus kurang lebih sudah 6 bulanan ya, 3 bulan pertama terus kok kejadian lagi dikit-dikit, tapi yang 3 bulan berikut terakhir ini lebih disiplin ya, untuk itulah kita lebih melumaskan bagian-bagian daripada dubur kita ya, masuk dikit gitu. Nah, itu kita lebih bersihkan, lebih nyul-nyul gitu ya, diulas-ulas gitu sampai rata, dan itu membantu saya sampai sekarang. Ya, saya harap yang terbaik ke depannya ya. Jadi kalau teman-teman juga kalian seperti ini, siapa tahu ini bisa jadi tips yang baik ya. Anyway, saya udah pakai yang banyak obat-obatan ini itu deh. Kapsul ABC sampai yang mahal yang 10.000 lebih 10 ribuan satu kapsul ya. Itu juga saya coba kok. Efek nggak terlalu tahu sih saya sih, soalnya nggak terlalu kerasa oke ya bagi saya. Anyway, itu aja teman-teman. Saya harap teman-teman sehat senantiasa dan itu juga. Oke teman-teman, thank you.